Great. Selamat pagi. Be true to your faith. Ya. Jadilah sesuai dengan iman Anda. Hari ini ya, teman-teman, izinkan saya bertanya. Mengapa ada orang yang berdoa lama, menangis, berpuasa, tapi tidak mengalami jawaban doa? Welcome back in this Andre Sabbath channel, my quality time with Jesus. Great, saya lanjutkan ya. Saya ulang, mengapa ada orang yang berdoa lama, menangis, berpuasa, tapi tidak mengalami jawaban doa ya. Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan hanya peduli pada sebagian orang saja? Jawabannya tidak. Karena Yesus berkata di Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu. Ini bukan sekedar panjangnya doa, bukan sekedar rajinnya kita ke gereja, tapi seberapa kita percaya dan bersandar pada Tuhan. Ya. Faith is not believing that God can. It is knowing, that is will. Ya. Saya ulang lagi, God is not believing that God can. Ya. It is knowing that He will. Firman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa, ya, tapi yakin bahwa Ia akan melakukannya. Ya. Matius 9 ya, berkata Yesus bertemu ya dengan dua orang buta. Mereka mengikuti Yesus sambil berseru, kasihanilah kami. Hai anak Daud. Yesus bisa saja langsung menyembuhkan mereka itu ya. Tapi ia bertanya dulu, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab apa? Ya Tuhan. Lalu Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Artinya apa? Artinya mujizat itu terjadi bukan semata-mata karena belas kasihan, tapi karena iman. Itu. Ya, bayangkan ada jemaat yang kalau doa bilang begini, Tuhan tolong beri saya pekerjaan yang baik. Tapi setelah doa, kerjanya malah rebahan, ya, scrolling medsos berjam-jam dan berkata, ya kalau Tuhan mau, nanti juga ada yang telepon saya kasih kerjaan, ya kan? Betul begitu kah? Teman-teman, itu namanya bukan iman, itu namanya malas rohani. Iman sejati akan mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Ya. Kalau kita baca di Matius 9:28 ayat 29 tadi ya, Yesus bertanya kepada dua orang buta itu ya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Secara manusia memang seolah-olah pertanyaan itu nggak perlu, ya nggak? Semua orang sudah tahu. Yang buta pasti ya Pak, ingin sembuh. Ya, tetapi mengapa Yesus tetap bertanya? Pertanyaan Yesus itu, Yesus mau menegaskan iman mereka, bukan sekadar kebutuhan mereka. Ya. Halo, dengar baik-baik ya. Orang buta itu jelas butuh sembuh. Ya, semua orang pun tahu. Orang buta itu butuh sembuh, tapi Yesus ingin mendengar pengakuan iman dari mulut mereka sendiri. Ya, dengan menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Mereka artinya apa? Menegaskan bahwa mereka tidak hanya butuh kesembuhan, tapi juga percaya siapa Yesus itu. Faith must be spoken, not just felt. Ya, iman harus diucapkan, diperkatakan, bukan hanya dirasakan. Ya,
Yesus sangat menghargai kehendak bebas manusia, ya. Tuhan tidak pernah memaksa, walaupun Yesus tahu kebutuhan mereka, ia tetap bertanya untuk apa? Untuk memberi kesempatan apakah mereka sungguh-sungguh mau menerima campur tangannya. Itu. God never forces his blessings. He offers it in love, ya. Tuhan tidak pernah memaksa berkatnya. Ia menawarkannya dalam kasih. Ya. Saya ulang lagi, God never force his blessing. He offers it in love. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa berkatnya. Ia selalu menawarkan dalam kasih. Yesus ingin agar mereka sadar siapa sumber kesembuhan, siapa sumber berkat. Ya. Kalau Yesus langsung menyembuhkan tanpa dialog, ya, orang bisa menganggap itu sekedar mujizat otomatis. Tapi dengan bertanya, Yesus mengarahkan fokus mereka bukan kesembuhan yang utama, bukan, ya. Kesembuhan utama bukan, ya. Tapi pribadi yang menyembuhkan. Wow, ya. Ya, keren, ya. Bukan pribadi, ya, bukan kesembuhan, bukan utama. Bukan, ya. Kesembuhan itu bukan yang utama, tapi pribadi yang menyembuhkan. Don't seek miracle, ya. Don't seek the miracle. Seek the miracle worker it, ya. Jadi jangan hanya mencari mujizat, tapi carilah pribadi yang melakukan mujizat itu, ya. Don't seek the miracle, seek the miracle worker, ya. Yesus sedang melatih iman untuk menjadi kesaksian, ya. Ketika mereka mengucapkan kami percaya, itu bukan hanya untuk mereka, bukan, ya, tapi juga menjadi kesaksian bagi orang banyak. Iman yang diucapkan akan membangun orang lain, ya. Jangan lupa itu, ya. Ya. Ya, intinya Yesus bukan bertanya karena tidak tahu jawabannya, bukan, ya. Melainkan untuk menyingkapkan iman mereka, untuk meneguhkan hubungan pribadi dengan Dia. Itulah bentuk relasi yang intim dengan Dia. Dan untuk memberi contoh kepada kita semua bahwa mujizat selalu didasarkan pada iman, bukan sekedar kebutuhan kita saja. Makanya ayat 29 tadi ditutup dengan perkataan apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Artinya apa? Artinya iman itu seperti pintu yang kita buka sendiri. Tuhan sudah siap memberkati, tapi pintunya harus kita buka dengan pengakuan iman. Itu, right? Ya, faith without action is daydreaming. Ya, firman, ya, iman tanpa tindakan hanyalah lamunan belaka, hanya mimpi, ya. Little faith brings little result. Great faith brings great result. Iman kecil menghasilkan hasil kecil. Iman besar menghasilkan hasil besar, ya. Itu. Faith sees the invisible, believe the unbelievable, and receive the impossible, ya. Saya ulang lagi. Faith sees the invisible, ya. Believe the unbelievable and receive the impossible, ya. Iman melihat yang tidak kelihatan, percaya pada yang mustahil, dan menerima yang mustahil, ya. Seorang petani yang menabur benih, dia berdoa minta hujan, tapi setelah berdoa dia tetap menabur, tetap merawat tanah. Itu iman yang nyata, ya.
Saya percaya hujan akan turun, tapi dia juga bertindak sesuai imannya. Ya, ya, ada orang yang tiap hari doa minta langsing. Tuhan, turunkan berat badan saya, ya 7 kilo Tuhan. Tapi tiap malam dia nongkrong di angkringan, ya, pesan nasi kucing 5 porsi, sate 20 tusuk, minum teh manis pesan 3 gelas. Wow, apa yang terjadi? Aneh ya. Mau langsing tapi pesan teh panas, teh manis, ya 3 gelas. Kalau begitu caranya, jangan serahkan Tuhan kalau timbangan nggak pernah turun. Ya. Iman bukan sekedar doa, iman harus diikuti disiplin dan tindakan. Ya. Oke, pesan moralnya teman-teman, iman bukan teori, iman itu tindakan nyata. Kalau kita percaya Yesus sanggup, maka hidup kita harus selaras dengan iman itu. Ya. Always remember, living faith always gives birth to obedience. Ya. Ingat, iman yang hidup selalu melahirkan ketaatan. Ya. Closing statementnya hari ini, Yesus juga bertanya kepada kita seperti kepada 2 orang buta yang tadi itu ya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jawaban kita menentukan masa depan kita, karena janji Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Oh. Ya, amin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk hidup dalam iman yang nyata, bukan hanya kata-kata. Biarlah iman kami melahirkan tindakan, ketaatan, dan buah yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin ya. Alright, nothing is too big for Jesus to handle, and nothing is too small to escape His attention. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, dan tidak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi tentang Kristus, tiada hari untuk memenangkan jiwa. Tetap semangat, ayo kerjakan keselamatanmu, tetap tak takut dan gentar. Saya percaya Anda akan mengalami kuasa Tuhan sesuai dengan iman. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.